Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali di channel Paulus Pinonto Antirayo dalam program Menang Bersama Yesus. Saat ini saya akan menemani Bapak Ibu Saudara dalam beberapa waktu ke depan. Namun sebelum Bapak Ibu Saudara nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, komen, like sebanyak-banyaknya, dan jangan dilewati video ini atau tonton terus video ini sampai akhir agar Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi khotbah-khotbah atau renungan-renungan dari saya. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan memberkati Bapak Ibu yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini makin berkembang berkat dukungan dan support dari Bapak Ibu Saudara. Dan doa saya untuk Bapak Ibu Saudara agar supaya Tuhan selalu memberkati, menyertai, Tuhan menolong, dan Tuhan selalu memberikan kesehatan, perlindungan Tuhan menjadi milik bagian Bapak Ibu Saudara. Dan jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan doa, Bapak Ibu tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah ini, atau bisa menghubungi kami di 0852 40 30 29 30. Nanti tim doa kami akan mendoakan Bapak Ibu Saudara, atau tim doa Yabes akan mendoakan Bapak Ibu. Dan saat ini saya akan memberikan tema renungan atau khotbah saya adalah peluang untuk bertumbuh. Oke, Bapak Ibu Saudara, tema ini sangat menarik karena berkaitan dengan pertumbuhan atau sesuatu yang sedang bertumbuh. Karena kalau bicara tentang peluang, itu ada sebuah kesempatan. Dan mari kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Kolose pasal yang pertama ayat ke-10, firman Tuhan katakan begini: sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Lalu kemudian ayat 11, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini luar biasa ditulis oleh seorang rasul atau Rasul Paulus, atau bisa disebut juga Apostol Paul. Dia menuliskan untuk jemaat-jemaat yang ada di, atau orang-orang kudus yang berada di Kolose. Nah, terkadang kita nih berpikir tentang bagaimana nih saya harus bertumbuh, bagaimana saya harus bertumbuh, berbuah, dan lain sebagainya. Nah, sebagai orang percaya, kita tentu memiliki pemikiran seperti itu. Tetapi Rasul Paulus luar biasa ketika dia membuka atau dia memulai dengan tulisan selalu mengucap syukur, ya, bahwa kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Nah, ini adalah hal yang luar biasa ketika peluang itu datang kepada kita untuk bertumbuh. Nah, persoalannya banyak orang nggak punya peluang untuk bertumbuh, ya. Itu karena akibatnya karena mereka nggak mau bertumbuh atau nggak mau melakukan sesuatu dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada orang punya peluang tapi nggak mau bertumbuh. Ada orang punya peluang nggak mau bertumbuh. Ada orang yang nggak punya peluang nggak mau bertumbuh juga. Nah, dia nggak mau memikirkan tentang peluang dan pertumbuhan seperti itu. Tetapi kita sebagai orang percaya tentu harus memikirkan tentang peluang dan pertumbuhan ini, karena dua kosakata ini atau dua suku kata ini adalah sesuatu yang luar biasa, atau dua kata yang, atau dua suku kata yang menjadikan satu kalimat ini atau peluang untuk bertumbuh ini adalah sesuatu yang bermakna bagi kita setiap orang percaya. Kenapa? Karena di sini ada beberapa alasan mengapa kita memiliki peluang untuk bertumbuh, ya. Alasan pertama, karena hidup kita layak dan berkenan kepada Tuhan, makanya kita bertumbuh. Nah, Bapak Ibu Saudara,
Kalau kita lihat di ayat yang ke-10, firman Tuhan katakan, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Nah, ini yang paling pokok, yang paling penting dalam hidup kita adalah apakah kita hidup layak dan berkenan kepada Tuhan atau tidak. Nah, bagaimana mungkin kita bilang kita memiliki peluang untuk bertumbuh, tetapi kita itu nggak hidup layak di hadapan Tuhan. Barang kalau memang nggak layak pakai, antara dua kemungkinan, dibuang atau dijadikan rongsokan atau kemudian diolah kembali. Nah, tetapi dalam hidup kita, kita harus berpikir bahwa setelah kita memiliki peluang, kita bertumbuh. Lalu alasan kita bertumbuh adalah karena hidup kita layak. Orang kalau nggak layak, dia harus datang kepada Tuhan dong. Dia harus bersekutu kembali dengan Tuhan. Jangan dia menganggap dirinya kuat, dirinya hebat, dirinya mampu dan sanggup. Karena nih saya nih sering tuh berdoa pengampunan dan sebagainya, maka Tuhan pasti dong ampuni saya. Nggak seperti itu juga ya. Kita nih hidup layak karena Tuhan, karena Kristus Yesus, karena firman Tuhan katakan di ayat terakhir ya, bahwa di dalam Dia kita memiliki penebusan kita ya, yaitu pengampunan dosa. Pada dasarnya kita semua orang percaya punya dasar, yaitu memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Tetapi kita tuh harus hidup layak di hadapan Tuhan. Orang kalau nggak hidup layak, apa-apa bawaannya akan tertuduh oleh si jahat ya. Maka dia harus layak. Layak untuk apa? Layak untuk menikmati berkat Tuhan, layak untuk membagikan berkat Tuhan, layak untuk meminta, layak untuk mendapatkan sesuatu yang luar biasa, layak untuk firman Tuhan itu tergenapi dalam kehidupan kita, layak untuk dalam aktivitas kita, layak untuk kegiatan kita yang kita lakukan yang kemudian Tuhan buat berhasil, layak dan layak. Kenapa? Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Karena itu penting. Lalu kemudian alasan kedua mengapa kita memiliki peluang untuk bertumbuh ya, kita nih bertumbuh nih ya, kita nih bilang bahwa kita nih setelah kita ya biasa, kita kan sudah berakar tuh, kalau kemudian kita bertumbuh perlahan-lahan ya, perlahan-lahan saja, jangan terlalu cepat ya, ya perlahan, alami saja dia bertumbuh pelan-pelan, yang penting bertumbuh ya, yang penting kita bertumbuh. Kita jangan dulu berpikir berbuah lah. Banyak orang sudah berpikir langsung ke berbuah, bertumbuh saja belum kok gitu. Jadi kita harus pikir dulu yang bagaimana kita mau bertumbuh ya. Nanti berbuah itu saya akan bahas kemudian ya. Tetapi banyak orang maunya ingin berbuah ya, dan kemudian dia memiliki daun-daun yang indah. Tetapi bukan itu yang menjadi khotbah saya atau renungan saya hari ini, yaitu kita harus bertumbuh dulu ke arah Kristus. Bisa nggak kita bertumbuh ya? Banyak orang berbicara tentang pertumbuhan tetapi justru nggak bertumbuh. Nah, alasan kedua ini yang perlu juga kita miliki, karena kita telah dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kemuliaan Tuhan. Ayat 11 firman Tuhan katakan, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena kenapa kita memiliki peluang untuk bertumbuh? Ya karena kita telah dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kemuliaan Tuhan. Ya, kalau bukan karena kekuatan oleh kemuliaan Tuhan, maka kita ini nggak bisa bertumbuh. Orang bolehlah pakai metode, pakai kiat-kiat, pakai cara-cara agar supaya dia bertumbuh dan sebagainya. Tetapi yang paling penting adalah ya, kita dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kemuliaan Tuhan, oleh His glory ya. Dia berikan kita kemuliaan ya, dia berikan kita kekuatan sehingga kita dapat bertumbuh. Ya, kalau tanaman kalau nggak kuat juga, sekalipun itu terlihat subur, tapi kalau dia nggak kuat ya percuma juga. Tapi tanaman kalau kuat dan dia diberikan disiram secara sesuai atau relevan, maka itu adalah hal yang luar biasa. Nah, sehingga dia terus bertumbuh. Nah, kadangkala orang percaya pun demikian. Orang percaya itu nggak ingin disirami oleh firman dan lain sebagainya. Ya, kadangkala kita juga begitu. Kita ini sudah merasa bahwa karena saya nih udah punya kekuatan, saya nih udah punya modal besar, saya nih udah punya
kebutuhan semuanya sudah terpenuhi, tetapi kita nggak sadar bahwa segala sesuatu karena kekuatan oleh kemuliaan Tuhan. Ya, itu alasannya. Makanya kita bertumbuh atau kita memiliki peluang untuk bertumbuh. Orang tuh kalau bertumbuh pasti ada alasan. Ya. Orang tuh kalau dia sukses pasti ada alasan. Alasannya apa? Ya, alasannya seperti tadi yang saya katakan. Ya, yang ketiga sekarang, alasan ketiga, ya, alasan ketiga mengapa kita memiliki peluang untuk bertumbuh, karena Tuhan telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Ayat 13. Firman Tuhan katakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Nah, firman Tuhan luar biasa. Ya, mengapa kita memiliki kesempatan untuk bertumbuh? Karena Tuhan telah melepaskan kita. Kita nih kalau Tuhan belum melepaskan, atau kita memang masih di circle sin atau circle dosa, atau kita nih masih memiliki madesu, masa depan suram, atau kita masih dalam lembah kelam, yang dimana di situ kita sengaja nimbrung di masa kelam seperti itu, nggak mau melepaskan diri dari sana. Nah, kita tuh nggak akan bertumbuh. Sekalipun kita berbicara tentang pertumbuhan, kita nggak akan bertumbuh. Kenapa? Karena kita belum dilepaskan ya oleh Tuhan dari kuasa kegelapan. Ya, kuasa kegelapan bisa saja kan ada dalam kehidupan kita, tetapi kita nggak mau lepas ya itu dalam kehidupan kita. Seperti apa? Ya, seperti apapun yang mungkin saja kita banggakan melebihi dari Tuhan, itu perlu dilepaskan. Karena apa? Karena segalanya adalah untuk Tuhan. Dia luar biasa dalam kehidupan kita. Maka marilah kita tetap percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh lagi, maka Dia akan memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan Tuhan Yesus memberkati.